Hai hai hai, halo halo halo. Skuy Ngobrol Podcast Tuel Koso. Selamat datang di podcast Skuy Ngobrol. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kenalin, gue Aneng. Gue Amoy. Kali ini kita bakal ngebahas 3 topik yang lagi trending nih. Nah, 3 topiknya itu terdiri dari 1 tema sosial dan 2-nya tema politik. Tonton sampai selesai ya. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu debat antar Kinets atau Korean netizen versus siblings. At least I'm not poor. Anjay, main at least-an. At least gue gak nyuruh idol gue bunuh diri kalau ketahuan mereka punya pacar. Cetas. Mereka kok gak ada yang ngebelain ya? Ya gimana ada yang mau ngebelain orang sama saudara-saudaranya aja jadi musuh abadi? Iya lagi, kasihan. Enggak juga, gue banyak kok teman sejati. China, Japan, itu saudara gue bukan teman lagi. Saudara dari mana ya? Gak kenal. Gak usah sok-sokan deket gitu, gak kenal. Siapa lu? Kita gak punya teman apalagi saudara serasis lu sih. Sorry. Kayaknya lagi rame banget nih di X. Bisa banget tuh TikTok. Coba Moy, jelasin awal mulanya tuh gimana sih? Masalah itu berawal dari penggemar Korea yang nonton aturan, Nek. Dia itu ngebawa kamera profesional yang gede banget sampai nutupin nonton di belakangnya. Anehnya, Kinets atau netizen Korea ini malah ngebela pelaku dan nyerang netizen Malaysia. Emang mereka nyerangnya dengan cara apa? Mereka nyerang dengan cara ngendain fisik dan ekonomi Asia Tenggara lewat X. Wah, kacau sih. Komentarnya yang jelas mendahin dan bikin banyak orang sakit hati. Pantesan Indonesia, Thailand, dan Filipina langsung satu suara ngebela Malaysia. Karena ini udah bukan cuma soal fandom, ini udah banyak harga diri dan stereotip. Tapi perlu ingat juga, yang ngomong kayak gini tuh nggak mewakili seluruh warga Korea, hanya beberapa saja. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil, Moy? Pertama, kita boleh marah kalau dihina, itu wajar. Tapi jangan sampai jadi rasis atau malah merendahin balik. Kedua, solidaritas itu kuat banget, sih bisa kompak kalau disatuin. Dan terakhir, dunia online itu cepat banget ngebesar-besarin konflik. Jadi bela diri boleh, tapi tetap elegan. Karena harga diri nggak harus dibela dengan kebencian. Yeay. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu anak tiri yang tewas dibunuh karena belanja oleh ibunya sendiri. Lu udah lihat belum sih Moy beritanya? Ini gue udah lihat, pasti itu kayak biasa banget sih. Korbannya masih kecil. Parahnya lagi, katanya kekerasan itu nggak dilakuin cuma sekali 2 kali, tapi udah berulang kali. Jadi gini ceritanya. Februari 2026, seorang anak tiri berinisial NS 12 tahun di desa Bojong Sari, Sukabumi meninggal dunia dengan dugaan kuat akibat penyiksaan oleh ibu tirinya sendiri. Inisial NS ini ditemukan dengan luka melepuh di sekujur tubuh, wajah, dan kaki yang diduga luka bakar akibat disiram air panas. Selain itu, korban juga mengalami bengkak pada paru-paru dan jantung. Saat di rumah sakit, korban sempat mengungkapkan kepada kakek dan ayahnya bahwa ia dipaksa minum air panas oleh ibu tirinya. Wah, kacau banget sih. Harusnya rumah jadi tempat yang paling nyaman, bukan jadi tempat yang bikin gak nyaman. Dan yang paling gongnya lagi, waktu ibunya dapat tuduhan atas penyiksaan almarhum anaknya ini, pembelaan diri dia tuh kayak kurang enak didengar gitu loh. Nih videonya. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Menurut gua, ini bukan cuma soal ibu tiri, tapi soal pemasukan dan kontrol emosi orang dewasa. Setuju. Jadi jangan sampai label orang tua dipakai tapi tanggung jawabnya nggak jalanin. Intinya sih ya, kalau ada tanda-tanda kekerasan, jangan diem aja, minimal lapor ke pihak yang berlangsung. Aku macam bangsa ni dia tak nampak aku ke babi? Yang wajib. Karena setiap anak berhak tumbuh aman dan mendapatkan kasih sayang. Semoga kasus kayak gini nggak ada lagi deh ya. Amin. Dan semoga korban mendapatkan keadilan. Amin. Nah, yang terakhir kita bakal bahas topik yang katanya negara bisa rugi triliunan per minggu gara-gara MBG banyak yang terbuang. Sekilas MBG.
fantastis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,75 triliun per minggu akibat makanan MBG yang terbuang. Data dari Center of Economics and Law Study. Kacau sih. Lu udah baca belum beritanya? Iya baru baca. Lihat programnya sih bagus buat masyarakat. Tapi kalau makanannya nggak ada instruksi buang, kan jadi masalah juga. Betul tuh. Kalau kayak gini nih ya, berarti ada yang nggak beres. Entah karena datanya meleset, atau distribusinya kurang pas, atau kualitasnya kurang bagus. Nah itu, ini bukan soal dukung atau enggak dukung programnya, tapi soal pengelolaannya efektif apa enggak. Dan yang paling disayangkan, program ini masih banyak belum sampai ke tangan orang yang dibutuhkan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bu? Pertama, kebijakan bagus tetap butuh pengawasan dan evaluasi penting. Kedua, transparansi itu penting supaya masyarakat tahu uang negara dipakai efektif apa. Dan terakhir, kritik itu bukan berarti benci, tapi kadang karena kita peduli. Semoga kedepannya sistemnya makin rapi, jadi tujuan awalnya benar-benar tercapai. Karena kalau ngomongin uang negara kan uang kita juga. Ya kayaknya topik kita udah habis nih, saatnya say bye-bye. Ya ini udah selesai. Yaudah kalau gitu semoga pembahasan kita di podcast pertama kita ini bermanfaat. Nah ini ya, BTW ada pantun nih. Apaan tuh? Ibu asih membeli kara. Cakep. Terima kasih. Sayonara. See you. Bye.